Waktu itu yang bicara kan perlu zakat kan? Ada hadiah. Oh iya. Iya itu. Hadiah. Ada zakat, ada hadiah. Nanti tolong dijelaskan. 4 mata Pak Ustaz. Gimana? Baik, ya. Bukan gratifikasi dia, hadiah itu beda. Ini lah bedanya. Junior kurang ajar, berupaya juga turun. Aduh lanjut. Kita sampai pada ayat 49. Silahkan dibuka lagi. Oh ya, ini sudah saya WA tadi. Share di grup ya. Nah, jadi share di grup. Yang grup siapa ya? Mas Kapat saya kirim lagi. Sudah masuk itu Sudah ada di grup. Sudah di grup ya. Kita kasih 49 lanjutkan tentang kisah Bani Israil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in najaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yuzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Saya akan menerjemahkan ini dengan metode namanya utawi itu. Ini salah satu contoh di samping saya ini. Ini lulusan STAN. Tapi alhamdulillah saya sudah bisa mengartikan. Padahal ngajinya itu biasanya Selasa malam. Ini karena diundang di rumah ini, akhirnya ini ditinggalkan dan dia kesini. Nah ini adalah contoh di antara ngaji yang konsisten, orang ngaji konsisten dan alhamdulillah bisa ngajinya tapi Sahih Muslim, bukan Al-Quran. Ngaji itu kalau kita dengar Rawahul Bukhari Muslim itu, nah ini minta ngaji Sahih Muslim. Maka kemudian saya layani anak-anak STAN itu ngaji berapa orang? 5 orang ya, 5 orang ngaji di Bang sana. Alhamdulillah ini lumayan nih perkembangannya. Nah ini sama nih, akan saya artikan dengan cara yang sama. Wa in najainakum, dan ketika menyelamatkan kami menyelamatkan kum ing kalian, dan ketika kami menyelamatkan kalian, menyelamatkan min ali fir'auna, dari keluarga Fir'aun. Ali itu arti aslinya adalah keluarga, seperti ada Ali Imran gitu. Tapi di sini diartikan dengan keluarga, ya, tidak hanya keluarga tapi juga dari pengikut Ali Fir'aun, dari pengikut Fir'aun. Yasumuna, menimpakan mereka menimpakan kum pada kalian, menimpakan su'al adabi, seburuk-buruk siksaan. Yudabbihuna abna'ahum, yudabbihuna, mereka menyembelih kalau saya bilang itu berarti maf'ul bihi objek. Yudabbihuna abna'ahum, anak-anak lelaki kalian, wa yastahyuna, dan membiarkan hidup. Yastahyuna itu berasal dari kata hayat, hayyun, bahasa Indonesianya hayat, ilmu hayat, berarti ilmu tentang makhluk hidup. Jadi ini sudah diserap dalam bahasa Indonesia. Yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum, perempuan-perempuan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Wa fi dzalikum, dan di dalam yang demikian itu bala'un, ujian, min rabbikum, dari Tuhan kalian, 'azimun, yang besar. Ini artinya begini. Aslinya kalimat ini adalah wa fi dzalikum bala'un 'azimun min rabbikum. Tapi karena dulu pernah saya jelaskan bahwa Al-Quran ini didesain oleh Allah sebagai mukjizat yang berupa kalimat-kalimat yang sangat politis. Maka belakangnya itu M kalau surat Al-Baqarah itu. Seperti ini, mir rabbikum azim. Tapi kalau di wa fi dzalikum bala'un azimun mir rabbikum, nah itu kurang pas. Maka dibikin menjadi wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum azim, karena belakangnya itu harus ada dha, ya, mim, harus panjang, azim. Tapi kalau belakangnya mim yang rabbikum itu enggak panjang. Jadi memang orang Arab ini agak aneh sedikit ya. Kalau bikin syair itu ketukannya itu sama.
Kalau 12 semua, saya sudah mempraktekkan bikin syair itu kelihatannya sama, tapi ternyata ketukannya nggak sama. Saya sering misalnya mau bikin syair yang mestinya 12 ketukan, tapi cuma 11 ketukan. Ini agak kurang, mungkin kurang apa namanya, bisa ditangkap ya. Tapi begitulah pokoknya. Nah ini di sini wabi dalikum bara umir rabbikum alim. Nah itu bedakan dengan nanti ayat setelahnya. Wa id faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa agraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Karena ada panjangnya. Nah, yang atasnya adalah azim gitu. Tapi kalau dibikin yang sesuai dengan tadi itu wa fi dzalikum bala'un azimun mir rabbikum. Nah, kurang landai itu. Nah, akhirnya itu. Wa fi dzalikum bala'un mir rabbikum. Nah, di sini ayat ini menjelaskan bahwa Allah menyelamatkan Nabi Musa dari Israel. Jadi seperti dulu kita bahas bahwa kalau mau menang, kami mau menang harus ada pemimpinnya. Pemimpinnya siapa di sini? Pemimpinnya adalah Nabi Musa. Nah rata-rata orang kan takut mau melawan Setia Novanto misalnya kan takut kan, karena nggak ada yang memimpin. Bang ya nggak ada yang memimpin. Karena belum selesai lagi ya. Pasti ada yang memimpin, harus ada yang memimpin. Walaupun kelihatannya itu nggak level. Tapi harus ada yang memimpin. Kalau di dalam Al-Quran contohnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa melawan Fir'aun itu dari kemarin yang kita bahas itu 5 aspek itu kalah semua. Nah Fir'aun punya tukang sihir. Kalau tukang sihir itu kan tukang membolak-balikkan fakta. Kalau di sini sekarang ada media yang membolak-balikkan fakta. Itu adalah tukang sihirnya. Tukang sihir sudah dikuasai semua oleh penguasa. Media apa yang tidak dikuasai semua sudah dikuasai. Itu tukang sihirnya. Kemudian coba di kamera saya. tukangnya sudah dikuasai oleh mereka. Nah, intelektual tukangnya waktu itu adalah Bal'am bin Ba'urah. Kemudian ada apa lagi ya? Birokrat, birokrat teknokrat di situ ada Haman. Birokrat teknokrat apalagi sudah selesai urusannya. Kemudian ada apa lagi? Birokrat, agnianya ini sebenarnya belum Pak Khalil ini hanya diulang-ulang aja. Cukongnya. 9 naganya sudah ada di sana gitu. Nah, yang satu pengusahanya ada di sini. 9 naganya di sana, Fir'aunnya ada di sana. Fir'aun punya Qarun. Nah, Qarun ini yang membackup secara finansial. Mereka ini adalah pengusaha-pengusaha Qarun dan teman-temannya. Tidak hanya satu sebenarnya, tapi yang paling terkenal dalam Al-Quran itu adalah Qarun. Berarti ada kapitalis dalamnya. Kapitalis dalamnya ada di situ. Cukong hitam. Ini sebenarnya dari dulu itu urusan kapitalis, intelektual tukang, kemudian tukang sihir itu ya dari dulu sampai sekarang. Kemudian ini contoh bahwa Musa ini menjadi pemimpin yang sebenarnya tidak level, tetapi kemudian diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jadi menang. Satu. Yang kedua adalah Jalut. Jalut itu sama. Jalut adalah raja yang sangat kuat, tetapi dihadapi oleh Talut. Talut ini tadinya dijadikan pemimpin dan orang-orang Bani Israil David ini dan Goliat ya. menjadi pengikut-pengikut ini tidak percaya bahwa Talut bisa mengalahkan Jalut. Kenapa? Karena dia dikatakan di dalam Al-Quran tidak memiliki qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Bagaimana Talut mau dijadikan sebagai pemimpin? Dia itu nggak punya duit gitu. Wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Nah, yang dimiliki oleh Talut adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Dia memiliki kehebatan dalam aspek ilmu dan fisik. Pada saat itu memang yang diperlukan kan. Tetapi sebenarnya kalau dibandingkan dengan Jalut juga nggak ada apa-apanya. Ternyata yang bisa mengalahkan Jalut adalah Nabi Daud. Nabi Daud waktu itu nggak dihitung sama sekali, karena Nabi Daud pada saat itu masih kecil. Dan yang mengalahkan, yang membuat Daud bisa mengalahkan Jalut, ya senjatanya ternyata juga
tidak signifikan sebenarnya. Masuk Senjatanya adalah Bupati. tabil. Iya, iya. Bupati. Bupati, Iya. silakan. Bupati Ternyata mana? bisa, gitu. Ternyata bisa. Maka harus ada pemimpinnya ini walaupun tidak signifikan. Oh, Bupati Batang. Tapi nanti akan mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Karena taala. masih Jawa. Nah ini yasumunakum su'al adzab yudabbihuna abana'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan yang dilakukan oleh Fir'aun, berarti ini kan penguasa tiran. Yang dilakukan adalah yudabbihu abana'akum. Ini kalau kita pahami secara literal sesuai dengan sejarahnya, maka sesuai dengan yang ditulis oleh para ahli tafsir adalah dia benar-benar membunuh anak-anak yang lahir pada saat itu, anak-anak laki-laki, karena ada prediksi bahwa anak laki-laki itu akan menghancurkan kekuasaannya. Tapi ternyata justru anak laki-lakinya itu ada di dalam kerajaannya karena dihanyutkan. Nabi Musa dihanyutkan masuk ke dalam sungai, masuk ke dalam istana, dan kemudian justru ada di dalam, musuhnya ada di dalam. Yang kedua, kalau dipahami secara, ini namanya takwil namanya. Kalau tadi itu tafsir. Takwilnya berarti melihat substansi ajarannya, membunuh anak-anak lelaki, jadi yang punya potensi besar karena dianggap membahayakan. Jadi kalau saya dulu pernah menulis ya berkaitan dengan Fir'aun ini, tadi konteksnya Mas Anas itu. Kalau saya menganggap itu adalah orang yang dibunuh oleh Fir'aun, kira-kira gitu. Penguasa yang tiran karena tidak ingin kekuasaannya berhenti, maka kemudian membunuh karir politik orang-orang yang memiliki kapasitas yang baik. Ini adalah yudabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum. Dan yang kalau di sini dibiarkan perempuannya. Kalau konteks pada saat itu perempuan kan tidak memiliki tidak dianggap memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin dulu ya. Tapi kan dunia berubah. Wih Haji. Wih Haji. Dalam Al-Quran sendiri sesungguhnya antara Apartemennya Holis. perempuan itu juga mengalami ini naik dan turun. Misalnya pada era Fir'aun ini perempuan nggak dihitung. Tetapi pada era setelahnya, pada era sebelumnya, berarti era Nabi Sulaiman, perempuan dihitung. Nah di situ ada yang namanya Ratu Balqis. Misalnya Ratu Balqis itu disebut di dalam surat An-Naml, inni wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in wa laha arsyun madin wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lisyamsi min dunillah wa zayyana lahum syaitanu a'malahum wa saddahum 'anis sabili fa hum la yahtadun. Di situ dijelaskan di surat An-Naml itu halaman ketiga dijelaskan bahwa ada Ratu Balqis, ratu yang memiliki kekuasaan yang sangat besar. Nah, itu menunjukkan bahwa kekuasaan itu perempuan ini mengalami naik dan turun. Kadang-kadang dia diperhitungkan, kadang-kadang tidak. Nah, sekarang ini menuntut perempuan misalnya. Perempuan menuntut agar mendapatkan posisi. Di Arab misalnya sekarang dikasih posisi. Sekarang di Arab perempuan boleh nyupir ya kan. Itu kan namanya sudah mulai naik. Nah, kemudian lagi di sini yudabbihuna abna'ahum wa yastahyuna nisa'ahum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum azim. Pola yang saya amati, penguasa tiran dalam mengerem lawan-lawan politiknya itu melakukan politik divide et impera. Itu dari dulu. Ini misalnya di dalam surat Al-Qasas itu disebutkan begini. Di sini sudah saya tulis nih tadi gimana ini? Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Kalau mau buka berarti itu ayat di juz 20 ya. Inna fir'auna ala fil ardi. Halaman 2 mana? Oh, ya. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a. Sesungguhnya Fir'aun, inna fir'auna ala fil ardi. Dia melakukan tindakan tiran fil ardi di dalam negeri. Al-ard pernah saya sampaikan, al-ard itu artinya ada dua. Al-ard artinya bumi dan al-ard artinya adalah negeri. Inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduknya itu
Syiah. Syiah itu berasal dari kata syiah. 15 menit Jadi juga sebenarnya syiah itu makan memori ya. adalah kelompok.